Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan tafsir dari kitab Taisir Al-Karimur Rahman, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman terhadap sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan oleh hati-hati kalian. Artinya dia mengucapkan kata-kata sumpah seperti demi Allah, tetapi dia tidak ada maksud untuk bersumpah tersebut. Hanya sekedar kebiasaan dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka, tapi tidak ada maksud untuk bersumpah, atau tidak bersengaja untuk bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum karena sumpahnya itu tidak disertai dengan hatinya, artinya tidak diinginkan oleh hatinya, tidak dimaksudkan atau tidak disengaja oleh hatinya. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian atas sumpah-sumpah yang kalian ucapkan itu disertai oleh hati kalian, atau diinginkan oleh hati kalian, atau yang disengajakan oleh hati kalian. Artinya sengaja dia memang mau bersumpah. Bukan sumpah yang bermain-main. Maka sumpah yang betul-betul dia sengaja untuk bersumpah dan dia sadari untuk bersumpah, yang disadari oleh hatinya, maka itulah yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa seseorang selama seseorang itu mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Halim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyabar. Maksudnya atau Allah Maha Penyantun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman kepada seseorang. Sekalipun seorang itu berbuat dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat seseorang. Allah masih berharap
seseorang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam, a'azakullah. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang atau laki-laki yang bersumpah ya terhadap istri mereka untuk tidak apa namanya untuk tidak menggauli istrinya, ya menggauli istri dalam tanda kurung yang tidak bersumpah untuk tidak memberikan nafkah batin kepada istri-istri mereka, ya tarabbusu arba'at ashhur, ya maka dia hanya diberikan waktu 4 bulan saja, ya hanya diberikan waktu hanya 4 bulan saja, ya untuk tidak apa namanya untuk tidak menyentuh istrinya, dalam tanda kutip ya, dia berhubungan intim dengan istrinya. Ya. Jadi suami yang bersumpah untuk tidak menyetubuh istrinya, ya maka dia hanya diberikan maksimal waktu 40 hari saja. Iya, artinya kalau tiba di 40 hari, ketika sudah cukup 40 hari, maka suami tersebut diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dia kembali kepada istrinya, maksudnya kembali itu agar dia mau berhubungan intim dengan istrinya, dengan syarat dia harus apa namanya? Dengan syarat dia harus membayar kafarah namanya. Membayar kafarah terlebih dahulu. Ya, membayar kafarah terlebih dahulu. Ya. Atau ya kalau dia tidak mau, ya kalau dia mau kembali, maka dia harus ya kalau dia mau kembali, maka dia harus apa namanya? Maka dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Ya. Namun jika dia tidak kembali, maka dia dipaksa untuk jika tidak mau kembali untuk menggauli istrinya, ya maka dia dipaksa oleh hakim ya untuk menceraikan istrinya. Ya, jadi hanya ada dua hanya ada dua kemungkinan bagi dia, itu dia kembali untuk menggauli istrinya. Jika sudah sampai 40 hari, maka dia diberikan pilihan apakah dia kembali kepada istrinya untuk menggaulinya, maka dia harus terlebih dahulu membayar kafarah. Iya, membayar kafarah. Karena apa? Karena dia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Iya. Atau kalau dia tetap tidak mau kembali kepada istrinya, menggauli istrinya, ya, dan dia sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka dan itu sudah cukup 4 bulan, maka dia dipaksa untuk menceraikan istrinya, menceraikan istrinya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Kenapa demikian dipaksa untuk menceraikan istrinya? Karena kalau tidak diceraikan, maka istrinya akan tergantung. Dia akan terkatung-katung hidupnya. Dia dikatakan memiliki suami, tapi suaminya tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Sedangkan dia dikatakan tidak lagi dikatakan memiliki
apa namanya, dia dikatakan memiliki suami sedangkan dia belum bisa untuk menikah dengan orang lain karena suami belum menceraikannya, belum mentalaknya. Oleh karena itu sehingga hakim ketika sudah sampai 40 hari, hakim di pengadilan memberikan dua opsi. Kembali kepada istrinya dengan menggaulinya, tetapi tetap harus membayar kafarah, namanya kafarah sumpah, ya. Atau kalau dia tidak mau kembali kepada istrinya, maka dia dipaksa oleh hakim untuk menceraikannya. Ya. Jadi kalau menceraikannya, maka tentu istrinya, ya, ketika sudah habis masa iddahnya, maka istrinya tentu bisa menikah lagi dengan orang lain. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah, yang harus kita pahami tentang masalah ini. Ya, oleh karena itulah maka hendaklah seorang suami memikirkan terlebih dahulu. Jangan begitu mudah untuk bersumpah untuk tidak memberikan nafkah batin atau menggauli istrinya. Ya, karena konsekuensinya itu tadi, dia harus membayar kafarah, ya, harus membayar kafarah, ya, jika sudah pas 40 hari, ya, ya, jika sudah 40 hari, maaf, bukan 40 hari, 4 bulan, ya, 4 bulan, maka dia diberikan opsi untuk kembali, ya, menggauli istrinya atau memberikan nafkah, ya, namun dia harus membayar kafarah terlebih dahulu, yaitu apa namanya, kafarahnya itu adalah eh, memberikan makan, ya, 10 apa namanya, 10 orang fakir miskin, ya, memberikan makan kepada 10 orang karena dia telah melanggar sumpahnya. Kalau dia tetap juga tidak mau kembali kepada istrinya, ya, maka karena berkat sumpahnya itu, maka dia wajib untuk maka hakim memiliki kewajiban untuk memaksa suami tersebut menceraikan istrinya. Ya, karena percuma kalau tidak juga diceraikan, ya, istri juga juga tidak mendapatkan nafkah batin, percuma juga. Lebih baik sekalian diceraikan saja, ya, karena dengan diceraikan itu istrinya bisa memiliki lagi hak untuk memilih laki-laki yang lain sebagai suaminya. Ya, tentu setelah habis masa iddahnya, ya, setelah habis masa iddahnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Iya. Fa in fa'u fa innallaha ghafur rahim. Ya, jika suami itu kembali kepada istrinya setelah 4 bulan, dia pun kembali kepada suaminya, maaf, kepada istrinya, ya, tentu dia mengakui segala kesalahannya, kenapa sampai dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, ya, tentu dia menyesal. Fa innallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas kesalahannya, kekhilafannya, ya, atas sumpah yang dia ucapkan, maka Allah mengampunkannya selama dia mau meminta ampun kepada Allah. Ar-Rahim. Allah juga Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika suami itu lebih memilih untuk menceraikan istrinya daripada kembali untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya setelah lewat 4 bulan, fa innallaha samiun alim. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diinginkan oleh laki-laki itu. Ya, ya, apa yang diinginkan oleh laki
laki itu jika dia ingin menceraikan istrinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati sang lelaki itu atau sang suami itu yang dia berniat untuk menceraikan istrinya. Allah Maha mendengar apa yang dia bisikkan oleh hati-hati mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka ucapkan ya secara sembunyi-sembunyi dalam hati-hati mereka. Maka Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi jangan kita sebagai suami ini menyangka isi hati kita tidak diketahui oleh Allah. Bahkan Allah SWT sebelum kita berucap, baru ada niat, tekad dalam hati kita, maka Allah SWT Maha mengetahuinya. Ya, Maha mengetahuinya, Allah Maha mendengar sekecil apapun yang kita ucapkan, bahkan yang belum kita ucapkan Allah Maha mendengar. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, yaitu istri-istri yang diceraikan oleh suami-suami mereka, maka mereka ya menunggu masa iddahnya selama 3 kali quru. Ya, ulama mengatakan 3 kali quru itu 3 kali haid. Ada juga mengatakan 3 kali suci. Artinya selama 3 kali suci dia itu menunggu, maksudnya adalah boleh jadi suaminya masih kembali kepadanya. Ini disebut dengan talak raj'i namanya. Talak raj'i, tolak yang mana suami masih punya hak untuk kembali kepada istrinya selama istrinya belum habis masa iddahnya, itu belum habis masa iddah, yaitu 3 kali haid. Ya, kalau sudah habis maka suami tidak punya lagi hak untuk kembali kepada istrinya. Tapi kalau masih dalam tenggang waktu 3 bulan, sebulan, 2 bulan misalnya, maka ketika itu suami punya hak untuk kembali kepada istrinya, baik istrinya mau ataupun tidak mau, maka itu masih hak suami untuk kembali kepada istrinya, kecuali kalau istrinya minta khulu, ya, minta khulu artinya minta diceraikan, maka itu lain lagi perkaranya. Itu namanya khulu. Khulu itu artinya istri yang minta diceraikan oleh suaminya. Ya, tapi konsekuensinya istri yang minta diceraikan oleh suaminya, konsekuensinya dia harus mengembalikan mahar yang pernah dia ambil daripada yang pernah dia dapatkan ketika dia akad nikah. Ya, maka dia harus mengembalikan mahar tersebut kepada suaminya jika istri yang minta untuk diceraikan. Ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Maka tidak halal bagi wanita-wanita yang diceraikan itu untuk menutupi apa yang Allah SWT ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Artinya kalau seandainya wanita yang diceraikan itu hamil, maka dia harus menyatakan ini hamil dari suami saya si fulan tersebut misalnya. Ya, kalau dia masih dalam masalah iddah, maka dia harus menyampaikan bahwasanya saya ini masih iddah, belum bisa, artinya masih hak suami saya untuk kembali. Iya, jadi tidak boleh wanita itu berbohong tentang masa iddahnya dan juga tentang kehamilannya. Dia harus menjelaskan kepada, ya, kalau dia hamil, dia harus jelaskan kepada suaminya bahwasanya dia hamil, pada keluarganya bahwasanya dia hamil dari sebulan misalnya. Ya, jika dia masih berada dalam masa iddah, maka dia tidak boleh menerima pinangan atau lamaran dari laki-laki yang lainnya karena dia masih menjadi istri. Artinya maksudnya masih bisa dia dirujuk kembali oleh suaminya selama masa iddahnya belum habis. Jelas ya? In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian, wahai para wanita, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya dia harus jujur mengatakan yang sebenarnya. Kalau hamil, katakan hamil. Kalau dia lagi haid, sementara haid belum habis masa iddahnya, dia harus katakan. Ini tentu ya jika dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya
ada konsekuensinya kalau dia berbohong. Ya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka tentu dia akan tidak akan berbohong. Wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalik in aradu islaha. Maka suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istri-istri mereka, ya, jika telah diceraikan, in aradu islah, jika mereka semua ingin berdamai. Ya, artinya di sini berbicara tentang tolak raj'i namanya, tolak rujuk, ya. Ketika suami menceraikan istrinya talak satu, maka selama 3 bulan itu masa menunggu, masa iddah. Artinya istrinya masih bisa menunggu suaminya untuk kembali. Ya, bahkan itu merupakan hak suaminya untuk bisa kembali. Artinya istrinya tidak boleh menolak, kecuali kalau istrinya yang meminta untuk khulu, maka konsekuensinya suami istri yang minta cerai kepada suaminya, bukan suami yang menceraikan tapi istri yang minta diceraikan atau menggugat cerai namanya, maka konsekuensinya dia harus mengembalikan mahar. Ya, jadi tidak mudah, ya, tidak mudah seorang istri itu menuntut cerai kepada suami, karena konsekuensinya dia harus mengembalikan apa namanya, mengembalikan mahar. Ya, kalau maharnya besar, ya harus dia kembalikan juga segitu, kecuali kalau suaminya yang mau berdamai, ya, dengan menyebutkan barangkali maharnya sekian saja, ya, tapi hukum asalnya dia harus mengembalikan mahar yang pernah didapatkan pada saat akad pernikahan atau setelahnya. Ini ikhwat Islam. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, jadi istri-istri itu memiliki hak yang sama, sebagaimana yang sama dengan kewajibannya. Artinya istri-istri itu memiliki hak-hak juga yang dimuliakan, perlu dimuliakan, dihargai, ya, tidak dizolimi. Begitu juga istri-istri memiliki kewajiban terhadap suaminya, mentaati suaminya, taat kepada suaminya, dan seterusnya dengan cara yang baik. Ya, tidak ada kezoliman di antara keduanya, tidak ada artinya tidak ada pembiaran di antara keduanya, yaitu saling mengisi, saling melengkapi, saling apa namanya, saling memberikan hak satu dengan yang lainnya, saling menjalankan hak antara satu dengan yang lainnya. Walil rijali alaihin darajah. Namun tentu laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ya, beberapa derajat, ya. Karena tentu laki-laki adalah seorang pemimpin keluarga, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Ya, bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Yaitu laki-laki, kata Allah dalam Al-Qur'an, adalah pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki itu diberikan keutamaan dibandingkan perempuan, dan juga karena laki-laki itu memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Itu kelebihan laki-laki dibanding perempuan. Di antaranya karena suami itu telah menginfakkan hartanya, berkewajiban untuk menginfakkan hartanya untuk kebutuhan sehari-hari istrinya. Itu kewajibannya. Adapun istri tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Tetapi yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya adalah suami. Itulah sehingga suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, kata Allah, adalah pemimpin-pemimpin bagi wanita. Ya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya Allah SWT Maha perkasa, Maha berkuasa, Maha di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang bisa yang merendahkan Allah, tidak ada yang bisa merusak daripada ajaran-ajaran Allah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hakim, dan keperkasaan Allah, kemahabesaran, kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu dilandasi dengan kebijaksanaan Allah. Ya, meskipun Allah Maha perkasa, Maha berkuasa, tapi Allah Maha bijaksana, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Artinya hakim ini lawan daripada kezoliman. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya dalam melakukan amal-amal kebajikan. Ya Allah berikan pahala yang begitu besar. Ya, begitu juga tatkala manusia hamba-hambanya yang melakukan dosa, maka manusia juga mendapatkan dosa sesuai dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaan Allah itu tidak dilandasi sekedar keperkasaan, kekuasaan terhadap hamba-hambanya, tapi ada namanya kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. At-talaqu marratan. Ya, lanjut ya. Talak itu dilakukan sebanyak 2 kali. Artinya tidak boleh kita mengatakan saya ceraikan kamu sampai talak 2, tidak boleh. Harus terpisah waktunya. Terpisah waktunya, ya. Begitu juga tempatnya terpisah, ya. Artinya ucapan cerai itu, kata-kata cerai itu dilakukan sebanyak 2 kali, tidak boleh 2 kali dengan perkataan yang berbeda, waktu yang berbeda, ya, tempat juga yang berbeda, yang bukan diucapkan langsung talak 2, itu maka itu tidak dibenarkan, ya. Ikhwatul Islam azakullah, ya. Fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Maka ya apabila istri itu sudah diceraikan dan maka apabila sudah habis masa iddahnya, maka suami artinya sebelum masuk habis masa iddahnya, maka suami masih ada kesempatan untuk kembali kepada istrinya. Iya, karena masih dalam masa iddah namanya. Masih ada masih ada hak untuk kembali kepada istrinya. Namun jika sudah lewat dari 3 kali haid, ya maka ketika itu suami tidak boleh kembali kepada istrinya. Artinya ketika suami menceraikan istrinya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Ya, sebagaimana suami ketika meminang atau ketika dia melakukan akad nikah, maka dia ucapkan dengan cara-cara yang baik, ya, bersikap yang baik. Maka begitu juga ketika dia ingin mengembalikan perempuan tersebut kepada orang tuanya misalnya, atau ingin menceraikannya, maka juga diceraikan dengan cara-cara yang baik, ya, bukan dengan cara-cara yang zolim, bukan cara-cara yang tidak baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Maka tidak halal bagi kalian, wahai para suami, mengambil mahar-mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Tidak boleh, karena mahar itu adalah haknya istri, ya, bukan haknya orang tuanya atau keluarga, tapi haknya istri. Kecuali kalau istri mau memberikan kepada orang tuanya misalnya, itu haknya. Tapi hukum asalnya mahar itu diambil oleh istri, karena itu haknya dia, ya. Maka suami tidak boleh mengambil mahar istri tersebut jika sudah diceraikan misalnya, maka mahar itu tetap menjadi milik istri. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali jika keduanya itu khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, jika dia khawatir tidak bisa untuk kembali agar dia bisa menjalankan lagi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kalian khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah atau aturan-aturan Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat alaih fi maftadat bi, maka tidak ada dosa bagi keduanya jika istri itu menebus dirinya dengan
menggugat cerai kepada suaminya. Artinya ketika istri itu minta cerai kepada suaminya, ya misalnya karena ada alasan tertentu, misalnya yang bisa diterima secara syariat, misalnya tidak bertentangan, maka itu boleh, ya karena syariat Islam memberikan hak kepada istri, yaitu hak hulu, minta diceraikan, dan suami juga punya hak, yaitu namanya hak untuk menceraikan. Ya, maka itu eh, maka suami tidak boleh menghalang-halanginya ketika istri minta cerai ya karena faktor tertentu misalnya yang bisa diterima dalam syariat Islam. Maka ketika itu suami tidak boleh menahan istrinya untuk minta diceraikan. Itu haknya istri. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, itulah batasan-batasan Allah, itulah aturan-aturan Allah. Maka janganlah kalian melampauinya atau melanggarnya atau merusaknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang masalah tadi, masalah suami yang bersumpah eh, agar tidak menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu tertentu misalnya, ya tentang masalah talak itu harus diucapkan bukan sekaligus talak dua atau talak tiga, tapi diucapkan secara terpisah tempatnya, waktunya, ya. Kemudian juga masalah wanita yang eh, diceraikan oleh suaminya, maka dia punya hak untuk apa namanya untuk menunggu, ya namanya masa iddah selama 3 kali haid atau kurang lebih 3 bulan. Ya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Maka siapa yang melampaui atau yang melanggar batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, faulaika humudz zalimun. Maka mereka itulah orang yang zalim. Itulah orang yang zalim. Karena apa? Karena mereka telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Dan namun jika suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka tidak boleh bagi maka istri itu tidak halal lagi baginya kecuali istri itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain, lalu setelah itu terjadi perceraian, maka ketika itu mereka boleh lagi kembali dengan melakukan akad yang baru dengan pernikahan yang baru. Ini berkaitan tentang talak tiga ya. Talak tiga itu sebagaimana tadi saya katakan, maka jika terjadi lagi talak yang ketiga kalinya, maka suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya kecuali istrinya itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu dia diceraikan misalnya, maka ketika itu mereka boleh kembali lagi menjadi suami istri jika mereka mau untuk menjalin kembali. Fa in sudah ya. Fa in talaqaha fala junaha alaihim ay yataraja'a. Jika suami menceraikan istrinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk, ya untuk rujuk, ya. In dhanna ay yuqima hududallah, jika keduanya itu, ya jika keduanya itu yakin bahwasanya keduanya itu bisa menjalankan hukum Allah, bisa menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya batasan-batasan tersebut bagi kaum yang ya ya'lamun, yang mengetahuinya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah ya, yang harus kita pahami bersama tentang masalah ini. Ya, ya, alhamdulillah pembahasan tentang surah Al-Baqarah
dari 225 sampai 230 sudah selesai ya pembahasannya yang kami bisa jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, sebelum kami tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya Ustaz, ciri ciri-ciri daripada istri yang solehah itu seperti bagaimana Ustaz? Karena kadang ada pendapat di masyarakat biasanya perempuan ini belum memakai pakaian sesuai dengan syariat, tapi mereka katakan baik pembawaannya. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Ya, eh, bagus pertanyaannya ya. Tentang ciri-ciri wanita solehah. Ya, tentu wanita yang solehah itu adalah eh, wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itu secara umum ya. Secara umum, ya, wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dia harus mentaati hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulnya. Aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan diantaranya apa? Memakai jilbab kan, yaitu menutup aurat. Itu hukum Allah. Begitu juga Rasulullah juga memerintahkan kepada eh, kaum muslimah yang sudah balik untuk menutup aurat. Maka salah satu ciri wanita yang soleha itu ya harus menutup aurat. Iya, kalau dia mengaku sebagai wanita yang soleha, maka dia harus menutup aurat. Kenapa? Karena wanita soleha itu adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu tidak memakai, tidak menutup auratnya, misalnya tidak memakai jilbab misalnya, berarti dia ada satu hukum Allah yang dia tinggalkan. Ya, berarti dia belum lagi mentaati Allah dan Rasulnya. Meskipun dia mentaati hukum-hukum yang lain, ya, tetapi dalam hukum masalah menutup aurat ini juga adalah hukum Allah yang harus ditaati. Artinya jangan kita memilah-milih hukum-hukum Allah itu. Artinya jangan sampai kita yang ini kita kerjakan, sedangkan yang itu kita tinggalkan. Tidak boleh. Selama dia hukum Allah, selama dia perintah, apalagi kewajiban, ya perintah yang berupa kewajiban, maka itu harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Tidak boleh tidak, karena dia kewajiban. Kecuali kalau dia perintah yang bukan wajib, itu hanya sunnah saja, maka itu boleh ditinggalkan. Ya, jadi sekali lagi secara umum saya katakan wanita soleha adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasulnya. Artinya mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya, apa yang Allah larang, begitu juga apa yang Allah larang maka ditinggalkan, apa yang Allah perintahkan kepadanya yang bersifat wajib maka dikerjakan, begitu juga apa yang Nabi perintahkan secara wajib dalam perkara-perkara yang wajib maka dikerjakan, begitu juga larang-larangan Nabi ya yang diharamkan untuk dikerjakan maka itu harus ditinggalkan. Ya demikian. Ya itu tadi tentang wanita soleha. Tapi bukan berarti itu maksud saya adalah salah satu indikator dia, salah satu karakteristik wanita yang soleha ya ketika dia memakai jilbab. Tapi bukan berarti ketika dia sudah memakai jilbab berarti dia sudah pasti wanita soleha secara sempurna. Ya, belum belum tentu karena dia juga harus memiliki akhlak yang baik. Itu juga memiliki akhlak yang baik. Bukan cuma sekedar dia memakai pakaian jilbab sebagai
ketaatannya kepada Allah atas perintah Allah dan Rasulnya, tapi juga dia harus memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki hubungan dengan Allah yang baik seperti sholat misalnya 5 waktu. Ini semuanya harus terpenuhi ya kalau dia ingin dikatakan sebagai wanita yang soleha. Ya demikian. Allah alam bisawab. Demikian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami atas apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakum wa fiik barakallah.